Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Lowongan Kesehatan. Channelnya para pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Kali ini kita akan menginformasikan mengenai lowongan yang ada di RSUD Ngudi Waluyo ya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, RSUD Ngudi Waluyo. Ya benar. Oke, RSUD Ngudi Waluyo sendiri berada di Blitar ya, Blitar Jawa Timur. Nah, untuk apa saja lowongannya di sini, mari kita simak video ini ya. Jadi awal sampai akhir, dan jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini nantinya dapat berkembang dan dapat memberikan informasi yang lebih lengkap lagi dan lebih banyak lagi. Nah, dan juga di sini jangan lupa untuk share ke teman-temannya, siapa tahu ada yang membutuhkan informasi mengenai lowongan yang ada di RSUD Blitar ya. Nah, untuk informasinya silakan teman-teman untuk mengakses website dari Rumah Sakit Ngudi Waluyo. Di ini silakan masuk ke Google langsung mengetikkan RSUD Ngudi Waluyo ya, Ngudi Waluyo. Kemudian nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Ini websitenya yaitu rsudngudiwaluyo.blitarkap.co.id. Nanti atau teman-teman bisa mengklik link di deskripsi video ini untuk lebih mempermudah masuk ke websitenya. Ini untuk websitenya sendiri resmi ya, jadi teman-teman jangan perlu khawatir karena ini ada informasi resmi yang dirilis di website dari RSUD Ngudi Waluyo Blitar. Nah, untuk informasinya silakan teman-teman langsung scroll ke bawah di sini. Nanti akan ada pengumuman rekrutmen pegawai non PNS RSUD Ngudi Waluyo wingi tahun 2021. Dan sekedar informasi, untuk informasinya sendiri ini dari tanggal 16 sampai 18 ya. Jadi teman-teman silakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dengan melihat video ini. Nanti kita akan share secara singkat apa yang harus teman-teman persiapkan ya, dan di sini dan informasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini silahkan teman-teman tinggal mengklik saja di pengumuman di sini ya. Nanti akan ada tampilan untuk pengumumannya. Nanti untuk mendownload sendiri teman-teman tinggal klik yang ada di sini, link download. Dia ada pengumuman rekrutmen RSUD di Waluyo Wulingi ya. Ini untuk pengumumannya di sini dasarnya tidak usah kami terangkan, bisa teman-teman baca sendiri dengan membuka dari websitenya dan nanti mendownload. Nah, untuk jenis tenaga kerjaan yang dibutuhkan di sini kita akan membahasnya. Yang pertama ada perawat ya. Di ini ada perawat S1 dan perawat D3. Untuk perawat S1 sendiri ini lulusan profesi nurse ya. Kemudian IPK minimal 2,75. Ini dari perguruan tinggi dan prodi dengan akreditasi minimal B ya. Dengan usia maksimal ini 35 tahun dan tentunya memiliki STR. Kemudian diutamakan mempunyai surat keterangan pengalaman kerja sebagai relawan COVID-19 tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Wulingi. Ini alokasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 orang. Ini rencana nantinya akan dipenempatkan di ruang isolasi COVID-19. Kemudian yang selanjutnya D3 perawat terampil ya. Di ini ada lulusan D3 perawatan dan memiliki jasa D3 keperawatan. IPK minimal ini 2,75 dari perguruan tinggi dan prodi akreditasi minimal B. Dan usia maksimalnya 35 tahun, memiliki STR tentunya, dan diutamakan memiliki surat keterangan kerja ya sebagai relawan COVID. Ini yang dibutuhkan hanya sebanyak 2 orang. Di nantinya sama ya, akan ditempatkan di ruang perawatan isolasi COVID dan nanti non COVID-19. Kemudian selanjutnya ada bidan. Ini bidan untuk lulusannya yaitu D3 kebidanan dan nanti memiliki ijazah D3 kebidanan, IPK sama 2,75, kemudian dan akreditasi minimal B ya. Usia maksimal 35 tahun dan tentunya memiliki STR dan diutamakan memiliki surat keterangan pengalaman kerja sebagai relawan COVID, tenaga kesehatan dan non kesehatan ya. Ini yang dibutuhkan yaitu sebanyak 4 orang. Nantinya juga akan ditempatkan di ruang perawatan COVID dan non COVID-19. Kemudian yang selanjutnya ada asisten perawat. Ini lulusan SMK kesehatan ya. Jadi sangat jarang sekali. Jadi silakan teman-teman nantinya yang akan silakan bisa memberitahu ke temennya yang lulusan SMK kesehatan. Ini ada informasi lowongan mengenai asisten perawat, karena memang sekarang untuk asisten perawat memang agak susah dicari ya. Jadi silakan untuk share ke teman-temannya. Ini ada lulusan SMK kesehatan, jadi silakan teman-teman untuk SMK kesehatan
dan memiliki jasa SMK kesehatan, usia maksimalnya 35 tahun dan tentunya tidak memiliki STR ya. Ini yang dibutuhkan sebanyak 3 orang, nantinya akan ditempatkan di rawat inap dan laundry ya, nanti akan membantu perawat di sini ya, jadi sebagai asisten perawat. Dan selanjutnya ada radiografer, ini lulusan D3 radiografer dan memiliki jasa D3 radiografer, usia maksimalnya 35 tahun dan tentunya memiliki STR. Ini yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, nanti ditempatkan di instalasi radiologi. Nah, untuk selanjutnya adalah analis terapis atau analis kesehatan. Ini lulusan D3 analis kesehatan dan memiliki jasa D3 analis kesehatan atau lulus dengan D3 analis teknologi laboratorium medis dan memiliki ijazah D3 analis teknologi laboratorium medis, usia maksimalnya 35 tahun, memiliki STN dan tentunya ditawar memiliki surat keterangan pengalaman kerja di ruang COVID ya. Ini sebanyak 2 orang yang dibutuhkan, nantinya ditempatkan di instalasi laboratorium ya. Selanjutnya ada analis sama ya, analis terampil ini ya, lulusan D3 analis kesehatan, memiliki jasa jadi nanti ini ada 2 ya analis terampilnya ya, dan ini dibutuhkan ini sama untuk kualifikasinya, dan ini sebanyak 2 orang, nantinya juga akan yang nantinya akan ditempatkan di instalasi laboratorium patologi klinik. Kalau yang tadi yaitu 2 orang di instalasi laboratorium mikrobiologi, yang 2 ini yaitu di instalasi laboratorium patologi klinik. Jadi ada 4 analis terampil yang dibutuhkan di sini ya. Jadi masing-masing 2 yang nantinya ditempatkan di 2 perawatan ya. Dan yang selanjutnya apoteker, ini lulusan S1 apoteker, yaitu lulusan S1 apoteker dan memiliki jasa S1 apoteker, usia maksimalnya 35 tahun, memiliki STR dan ditambahkan memiliki surat keterangan pengalaman kerja sebagai relawan COVID-19, tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan di RSUD di Waluyo Wingi ya. Jadi diutamakan. Jadi buat teman-teman semua yang di sini tidak memiliki sertifikat dari RSUD di Waluyo, bisa juga untuk mendaftar ya. Jadi apabila teman-teman memiliki surat keterangan kerja sebagai relawan COVID, ini bisa mendaftar ya. Untuk di sini untuk yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2 orang, nantinya ditempatkan di instalasi farmasi. Dan yang selanjutnya adalah tugas pemulasaran jenazah, ini D3 perawat, lulusan pendidikan D3 perawat ya, dan yang sederajat dan memiliki jasa D3 perawat. Kemudian usia maksimal 35 tahun, jenis kelamin wanita ya, jadi ini untuk wanita ya. Kemudian memiliki STR, relawan, memiliki pengalaman surat keterangan pengalaman kerja sebagai relawan COVID, tenaga kesehatan dan non kesehatan tenaga COVID di Waluyo. Jadi petugas pemulasaran jenazah ini yaitu jenis kelaminnya wanita ya. Jadi teman-teman yang laki-laki di sini jangan untuk mendaftar, karena memang yang dibutuhkan memang untuk perempuan. Ini yang dibutuhkan 2 orang, nantinya akan ditempatkan di stasiun kamar jenazah. Dan yang selanjutnya ada teknik tata udara, Dina S1, lulusan S1 teknik tata udara dan memiliki jasa S1 teknik tata udara, usia maksimal 35 tahun, yang dibutuhkan 1 orang, nantinya ditempatkan di instalasi pemeliharaan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada teknik listrik arus kuat S1, ini lulusan S1 teknik arus kuat dan memiliki jasa S1 teknik listrik arus kuat. Kemudian usia maksimalnya 35 tahun, kemudian yang dibutuhkan 1 orang, nantinya ditempatkan di instalasi pemerintahan sarana ya. Dan selanjutnya teknik listrik arus lemah, di sini lulusannya S1 teknik arus lemah dan memiliki jasa S1 teknik listrik arus lemah ya, usia maksimal 35 tahun, sebanyak 1 orang, nanti ditempatkan sama ya di instalasi pemeliharaan sarana. Dan selanjutnya di sini ada administrasi bidang penunjang ya, lulusan SMA dan memiliki jasa SMA ya, usia maksimal 35 tahun, memiliki surat keterangan pengalaman kerja sebagai relawan COVID, tapi jika tidak ada ya tidak apa-apa, silakan. Kemudian yang dibutuhkan 1 orang, nantinya ditempatkan di bidang pelayanan penunjang. Dan selanjutnya ada pramutaman, ini lulusannya pendidikan SMA atau sederajat ya, memiliki jasa usia maksimal 35 tahun, mampu melakukan kegiatan penyiapan, pemeliharaan dan pengelolaan taman di RSUD di Waluyo Wingi. Banyak yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, kemudian nantinya ditempatkan di instalasi pemeliharaan lingkungan. Dan selanjutnya ada rekam medis ya, buat teman-teman lulusan D3 rekam medis dan memiliki ijazah D3 rekam medis, usia maksimal 35 tahun, memiliki STR dan memiliki surat pengalaman kerja sebagai relawan COVID. Semua ini yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 orang, dan nantinya ditempatkan di instalasi rekam medis. Dan yang selanjutnya ada administrasi
rekam medis, ini lulusan SMA, lulusan SMA ya sederajat. Kemudian usia maksimal 35 tahun, diutamakan memiliki surat keterangan pengalaman kerja dengan relawan COVID ya dan non COVID. Ini nantinya sebanyak 1 orang yang dibutuhkan, nantinya sama ditempatkan di instalasi rekam medis. Kemudian programmer S1 atau TI ya, lulusan S1 Teknik Informatika dan memiliki ijazah S1 Teknik Informatika, IPK minimal 2,75 dari perguruan tinggi dan prodi akreditasi B. Kemudian usia maksimal 35 tahun, menguasai pemrograman web dan Android. Ini banyak 2 orang yang dibutuhkan, nantinya ditempatkan di instalasi IT ya. Kemudian selanjutnya operator, ini lulusan SMK Komputer, dan memiliki jasa SMK Komputer, usia maksimal 35 tahun, menguasai sistem jaringan yang dibutuhkan sebanyak 8 orang ya, lumayan banyak, nantinya ditempatkan di instalasi IT. Dan selanjutnya ada teknik sipil, lulusan S1 teknik sipil dan memiliki jasa S1 teknik sipil, IPK minimal 2,75 dari perguruan tinggi dan program dengan akreditasi minimal B, usia maksimal 35 tahun, diutamakan memiliki SKA atau surat keterangan keahlian dan mempunyai pengalaman bekerja. Ini sebanyak 1 orang yang dibutuhkan, nantinya ditempatkan di sub bagian PPME ya. Dan selanjutnya ada tenaga administrasi, ini lulusan D3 teknologi informasi dan memiliki jasa, D3 atau D2 teknik informasi, lulusan D2, D3 bisnis dan memiliki jasa D2, D3 bisnis. Usia maksimal 35 tahun, mampu mengoperasionalkan komputer, mempunyai ahlian desain grafis dan editing, diutamakan memiliki surat keterangan pengalaman kerja ya. Kemudian di sini yang dibutuhkan 3 orang, nantinya ditempatkan di instalasi PKRS. Kemudian selanjutnya ada tenaga satpam, ini satpamnya lulusan SMA ya sederajat, usia maksimal 35 tahun, diutamakan yang memiliki sertifikat khusus bela diri, diutamakan memiliki sertifikat garda pratama, kemudian tinggi badan minimal 160 cm untuk laki-laki dan perempuan 155 cm. Diutamakan mempunyai surat keterangan pengalaman kerja sebagai relawan COVID dan non COVID ya. Jika tidak ada salahnya buat melamar. Ini sebanyak 5 orang yang dibutuhkan, nantinya ditempatkan di tenaga satpam di RSUD di Waluyo Wingi. Kemudian selanjutnya ada tenaga pengemudi SMA atau driver ya, nantinya ya lulusan pendidikan SMA dan sederajat, memiliki ijazah SMA dan seterusnya, maksimal 35 tahun, memiliki SIM A, mengerti mesin kendaraan roda 4, diutamakan mempunyai surat keterangan pengalaman kerja dengan relawan tenaga kesehatan dan non kesehatan ya. Jika tidak ada tidak apa-apa seperti biasa. Dan yang dibutuhkan banyak 2 orang, nantinya ditempatkan di tenaga pengemudi ambulan dan mobil PCR. Dan yang selanjutnya di sini ada tenaga administrasi di sub bagian kepegawaian ya, ini lulusan SMA, kemudian usia maksimal 35 tahun dan diutamakan memiliki surat pengalaman kerja yang dibutuhkan sebanyak 1 orang, nantinya ditempatkan di sub kepegawaian. Dan tenaga administrasi gudang lulusan SMA sederajat, usia 35 tahun, diutamakan surat keterangan pengalaman kerja sebanyak 1 orang yang dibutuhkan, nantinya ditempatkan di gudang RSUD di Waluyo Wingi. Dan selanjutnya ada tenaga administrasi di IPAT ya atau SMA, lulusan pendidikan SMA dan sederajat, usia maksimal 35 tahun, diutamakan memiliki surat keterangan pengalaman kerja relawan COVID. Jika tidak ada salahnya mendaftar saja. Yang dibutuhkan sebanyak 3 orang, nanti ditempatkan di IPAT ya. Kemudian di sini jumlah keseluruhan yang dibutuhkan adalah 64 tenaga atau posisi ya atau orang ya. Untuk persyaratannya sendiri di sini silakan teman-teman untuk melampirkan scan ketersediaan menjadi tenaga non PNS penanganan COVID ya, file nanti ukurannya 1 MB. Kemudian ini surat scan izin dari keluarga ya untuk menjadi relawan COVID-19 ya, nanti bentuknya PDF. Melampirkan scan ijazah dan rekap nilai terakhir ya, file PDF ukuran maksimal 1 MB. Melampirkan surat STR ya yang tadi ada di kualifikasinya, yaitu bagi tenaga kesehatan, filenya 1 MB semua ya. Kemudian melampirkan scan KTP, ini untuk PDF ya, filenya PDF 1 MB. Kemudian melampirkan scan akte kelahiran, file PDF ukuran 1 MB maksimal ya. Melampirkan scan kartu keluarga, filenya PDF maksimal 1 MB. Melampirkan pas foto terbaru background merah, fotonya JPG dengan ukuran maksimal 200 KB. Mengisi data pada aplikasi pendaftaran beserta nomor HP dan email yang dihubungi. Kemudian ketentuan usia maksimal dihitung pada saat mendaftar, WNI, berkelakuan baik dan belum pernah dipidana, bersedia ditempatkan di lingkungan RSUD di Waluyo Kabupaten Blitar. Ini kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, tidak mengkonsumsi narkoba, sehat jasmani, tidak berstatus sebagai calon pegawai negeri sipil. Ini nanti untuk mekanisme kerjanya sendiri nanti
selama 9 bulan ya, dari bulan April sampai dengan bulan Desember 2021, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Nanti untuk penempatannya di RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya, peserta yang dinyatakan lolos akan dilakukan pemberkasan dan screening kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Blitar ya. Apabila pada saat pemberkasan tidak bisa menunjukkan data yang diupload, maka yang bersangkutan tidak bisa diterima ya. Nah, untuk tata cara pendaftarannya sendiri, pelamar harus membaca cermat ini ya pengumuman yang ada di RSUD Blitar ya. Kemudian pelamar mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah file scan asli bentuk PDF sesuai dengan pendaftaran formasi jabatan melalui Google Drive yang diinformasikan melalui alamat ini ya. Kemudian dan akun sosial media Facebook dan Instagram di alamat RSUD Waluyo tanpa mengirim berkas. Jadi keseluruhan ini rekrutmen ini adalah secara online semua. Di ini untuk persyaratan PDF nanti dibuka tanggal 18 Maret 2021 ya. Nanti silakan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu, karena memang untuk pembukaan atau mengunggah filenya tanggal 18 Maret 2021 sampai nanti ditutup tanggal 20 Maret 2021 pada jam 24.00, dan pelamar hanya dapat melamar satu jabatan saja ya. Pelamar yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya mengikuti tes kemampuan dasar ya. Kemudian peserta yang dinyatakan lolos tes kemampuan dasar selanjutnya mengikuti tes wawancara, dan nanti peserta yang ranking tertinggi dengan kuota jumlah formasi lainnya diterima sebagai pegawai non PNS di RSUD Ngudi Waluyo Blitar. Peserta yang dinyatakan lolos dilakukan pemberkasan dan screening kesehatan di RSUD Ngudi Waluyo Blitar ya. Apabila peserta yang lolos namun dasar pemberkasan tidak bisa menunjukkan dokumen persyaratan yang diupload, maka yang bersangkutan tidak bisa diangkat sebagai pegawai non PNS Ngudi Waluyo ya. Nanti materi seleksinya hampir sama dengan rekrutmen yang lainnya ya, ada TKD online dan lain-lain, ada wawancara tes online ya. Nanti link aplikasi nanti akan diberikan pada saat teman-teman sudah lolos dari pemberkasan. Nah, jadwal seleksinya sendiri ini saya kasih tahu ya. Untuk pengumumannya sendiri ini dari tanggal 16 sampai 18 Maret ya. Mohon maaf tadi untuk pendaftaran pengumumannya dari tanggal 16 Maret sampai dengan 18 Maret, dan untuk pendaftarannya tanggal 18 Maret sampai 20 Maret 2021, dan nanti untuk seleksi administrasinya dari tanggal 19 sampai 22 Maret 2021. Kemudian tes tulisnya tanggal 24, pengumuman tes tulis tanggal 26, tes wawancara tanggal 28 Maret, kemudian pengumuman penerimaan tanggal 29 Maret 2021, kemudian pemberkasan dan screening kesehatannya tanggal 30 Maret 2021, dan penerbitan surat keputusannya 31 Maret 2021. Dan di sini bisa teman-teman lihat semua ya dalam proses seleksi pegawai non PNS dalam penanganan COVID-19 dan non COVID ini Blitar berlaku ketentuan sebagai berikut. Panitia seleksi tidak bertanggung jawab terhadap dokumen yang unggahannya tidak dapat dibaca. Jadi teman-teman silakan untuk menekan sejernih-jernihnya kalau bisa yang asli ya. Nah, karena memang nanti jika tidak terlihat dapat mengakibatkan peserta gugur ya. Dan pendaftaran dan seluruh proses seleksi ini tidak dipungut biaya apapun, dan panitia berhak membatalkan atau menggugurkan peserta apabila data yang diberikan itu tidak benar, antara yang diupload dan antara yang diberikan pas pemberkasan, dan keputusan panitia ini bersifat final ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini surat pernyataan kesediaan menjadi pegawai non PNS. Nanti ini bisa teman-teman ditulis lagi ya. Nanti teman-teman silakan untuk mengetik ya, jangan ditulis tangan karena memang ada keterangan diketik dan ditandatangani. Nanti diberikan materai sebesar Rp10.000. Ini bisa teman-teman ketik ya, nanti dilihat terus diketik saja. Kemudian ini ada surat pernyataan pemberian izin sebagai pegawai non PNS dalam rangka penanganan COVID-19 ya di lingkungan Ngudi Waluyo. Nanti jadi silakan teman-teman bisa menandatangani di sini. Di sini nanti ada suami, istri atau dari orang tua jika belum menikah, dan diberikan materi juga, dan nanti diketik dan ditandatangani. Nah, mungkin seperti itu saja untuk informasi kali ini, untuk informasi mengenai rekrutmen relawan di RSUD Ngudi Waluyo Blitar. Dan nanti kita akan tanggal 18 kita mungkin akan mengajarkan bagaimana cara mendaftar, karena memang
untuk sekarang untuk belum dibuka untuk pendaftarannya, karena nanti, untuk pendaftarannya sendiri akan dibuka besok ya tanggal 18. Dan hari ini silakan teman-teman bisa mempersiapkan berkas-berkas yang akan diupload terlebih dahulu untuk men-scan secara keseluruhan. Mungkin sampai itu saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, dan silakan buat teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-temannya yang membutuhkan. Kali aja ada posisi yang dibutuhkan di sini. Saya admin Noman Kesehatan undur diri, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.